Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu online. Adik-adik sudah siap? Kita akan doa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya, baik adik-adik semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini kami akan ibadah online Tuhan, dan semoga Engkau memberkati dan melindungi kami, dan semoga selama ibadah ini berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, dan bukakanlah hati kami, semoga hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian ya buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, siapkan hati yang semangat ya nyanyinya ya. 1, 2, 3. Tadi kita sudah memuji, menyanyi buat Tuhan Yesus ya. Sekarang adik-adik kita mau siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik siapin Alkitabnya terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama mau doa firman ya. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik selamat bertemu kembali bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami sudah menyanyi, memuji Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kau beracara bagi setiap kami, kau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh kami mendengar dan mengerti, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Ibu Heni mau bercerita firman Tuhan tentang bintang Bethlehem ya. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun. Yuk kita baca dulu firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik yang sudah siap Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Judulnya Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca ya adik-adik. Adik-adik, ini dikisahkan pada masa menjelang kelahiran Tuhan Yesus ya, di mana orang-orang Majus ini mendengar pemberitaan tentang kelahiran seorang raja ya. Jadi mereka, orang-orang Majus ini pergi untuk mencari di manakah bayi yang akan dilahirkan itu. Dan itu juga diketahui oleh Raja Herodes. Raja Herodes sangat khawatir karena dia takut bahwa raja yang lahir ini nanti akan mengalahkan dia, lebih hebat daripada Raja Herodes ini. Jadi dia memanggil orang Majus ini, pura-pura katanya, selidikilah supaya nanti saya juga datang mau menyembah dia. Padahal Raja Herodes bukan seperti itu hatinya ya. Nah, kita melihat bagaimana orang-orang Majus ini berjuang ya, mencari tanda lewat bintang ya, diberi tanda lewat bintang. Kemudian dia berjuang mencari di manakah sang raja itu akan lahir ya, berusaha. Kemudian dikatakan mereka diberitahu oleh bintang. Artinya ditunjukkan oleh bintang di mana mereka harus berhenti di tempat itu. Dan mereka menemukan sang bayi, yaitu raja di atas segala raja, Tuhan Yesus kita. Kemudian apa yang dilakukan setelah mereka menemukan sang bayi yang nantinya akan menjadi raja? Mereka membawa persembahan. Persembahannya berupa emas, kemenyan, dan mur. Kalau persembahan emas, adik-adik sudah pasti tahu ya, kalau kita juga mengunjungi orang yang melahirkan, misalnya kita ada saudara ya, kemudian papa mama kita mengunjungi saudara kita yang melahirkan, biasanya suka dibawain emas ya, bisa berupa anting-anting kalau perempuan ya, bisa juga berupa cincin kalau laki-laki. Nah, emas merupakan perhiasan yang sangat berharga. Jadi persembahan berupa emas itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang melambangkan bahwa sang bayi ini yang kelak akan menjadi raja itu diberi persembahan emas sebagai lambang bahwa kelak dia akan menjadi raja. Amin adik-adik. Nah, ini adalah salah satu yang kita harus mengerti, bahwa Tuhan Yesus bukan lahir sebagai raja di dunia, tetapi raja atas segala raja. Kemudian yang kedua, apalagi hadiahnya yang dibawa mereka, persembahan yang berharga, yaitu kemenyan. Coba ya, adik-adik tahu nggak ya kemenyan ini apa? Kemenyan ini adalah biasanya dipakai untuk sarana kebaktian, yaitu yang dibakar ya, supaya ada asap membumbung ke atas sebagai pedupaan. Nah, ini kemenyan ini adalah lambang bahwa sang bayi ini kelak akan lahir sebagai raja dan akan menunjukkan keimamanannya, ya. Jadi dia adalah imamat agung, raja besar, ya. Nah, Tuhan Yesus artinya datang sebagai imam dan dia adalah imam besar. Amin adik-adik, imam besar kita.
Kemudian hadiah yang ketiga, persembahan yang dibawa adalah mur. Mur itu apa sih? Mur adalah salah satu bagian dari rempah-rempah ya. Rempah-rempah ini biasanya gunanya untuk melumurkan atau melumuri, membaluri orang yang sudah meninggal ya. Dikasih rempah-rempah supaya wangi. Nah, ini apa ya? Kok kenapa bayi yang baru lahir ini dibawain hadiah mur? Mur itu rupanya melambangkan bahwa kelak Tuhan Yesus itu akan meninggal, yaitu Tuhan Yesus itu akan mati disalib, di kayu salib, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus telah mati, kemudian mengalahkan kuasa si maut. Demikian persembahan yang mereka bawa ini rupanya merupakan satu perlambang sehingga kita semua diselamatkan. Amin. Oleh karenanya, adik-adik, kalau lewat cerita firman Tuhan ini, kita harus mengerti ya, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu bukan cuma untuk kita rayakan pada hari Natal, bukan cuma untuk kita berpesta menyambut Natal di bulan Desember, tetapi kelahiran Tuhan Yesus ini bertujuan supaya kita ingat akan peristiwa di mana lahirnya Raja Damai. Amin. Minggu kemarin kita juga sudah membahas ya tentang Raja Damai. Nah, minggu ini juga kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus itu lahir, dia akan menjadi raja, kemudian dia akan menjadi imam besar agung kita, kemudian dia akan mati di kayu salib karena menebus dosa manusia, dosa kita semua, dan kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu menandakan bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Amin. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh memberkati adik-adik semua. Ingat ya, Natal itu bukan pada bulan Desember saja. Natal itu bukan cuma kita ingat hadiah-hadiah Natal, makan-makan, tetapi Natal adalah sesuatu yang simbolik saja. Karena kelahiran Tuhan Yesus bukan sesuatu yang menjadi simbol untuk kita berpesta atau merayakan, tetapi itu adalah satu simbol bahwa lewat kelahiran Tuhan Yesus kita semua umat manusia diselamatkan. Amin. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang bintang Bethlehem, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mau seperti orang-orang Majus yang berusaha mencari Tuhan Yesus. Kemudian mereka juga membawa persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti biasa Bu Hen ingatkan, juga papa mama ya yang mendampingi adik-adik tiap hari mesbah keluarga, tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Demikian pertemuan dengan Ibu Heni, kiranya dapat memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Ya, shalom adik-adik semua. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Ibu Heni, di mana kita harus belajar kepada orang-orang Majus, mereka yang tidak pantang menyerah, tajam-jumunya untuk mencari Yesus yang telah lahir. Dan mereka juga membawakan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Jadi adik-adik semua, buat adik-adik di rumah, berilah persembahan yang terbaik pada Yesus yang telah lahir ya, dengan banyak hal ya, dengan berbuat baik dan dengan memuliakan nama Tuhan tentunya. Oke, baik buat adik-adik semua, Kak Victor sekarang ajak kita untuk buka Alkitab dari Matius 2:1-12. Ya, beginilah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya buat adik-adik semua, percaya bahwa Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Dan Kak Fitur ucapkan selamat hari Natal,
dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik semua, karena kita sudah sampai di ujung waktu nih, sebenarnya kita mau bersama lagi di ibadah pagi ini. Jadi kita harus berpisah-pisah ya. Bukan berpisah kan, kamu mau di rumah. Jadi sekarang Kakak Victor ajak kita untuk doa penutup ibadah kita. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga atas hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul melalui online untuk beribadah bersama. Dan semoga Engkau berkati kami semua dan guru-guru sekolah minggu kami. Semoga kami mampu melakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi nggak usah nambahkan yang ke wajahku ya. Dadanya. Oh, teksnya aja nanti muncul ya. Iya. Tapi dadanya. Itu ulangi aja, ulangi ya. Ya udah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan. Oke, see you next time. Bye-bye.